Oke, selamat berjumpa kembali di Nyang Pim, Nyangkruk Nang Pim. Seperti namanya Nyangkruk, jadi konsepnya adalah ngobrol-ngobrol dengan narasumber, dengan teman-teman lama ya. Sekarang dengan saya, kalau di teksnya itu namanya Cak Ri ya. Ya, itu panggilan akrab Cak Ri. Tapi itu saya mau disclaimer dulu, itu bukan lagi jualan pangsit, tenang aja ya. Kali ini saya kedatangan teman-teman yang sudah lama gak ketemu. Saya di kegiatan kali ini kan masih rangkaiannya PKKMB 2020. Kemarin kalian sudah menyimak tentang materi peran Ormawa dan bagaimana kita bisa menyiasati untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Untuk kali ini di tayangan yang kedua, kita akan banyak berdiskusi dengan mereka yang sudah menjadi alumni, yang sudah lulus dari Akfar maupun Akafarma Putra Indonesia Malang. Kita akan banyak berdiskusi tentang pengalaman-pengalaman mereka, banyak sharing-sharing cerita tentang bagaimana sih mereka ketika sudah bekerja. Selamat datang untuk Mas Taufik. Ya, selamat datang, selamat kembali ke kampus. Bagaimana kamu sudah perubahan? Dan juga ada Mbak Jean ya. Mbak Jean, saya sedikit singgung dulu, Mas Taufik adalah alumni Akafarma tahun berapa Mas? 2010, 2013. Masuk 2010, lulus tahun? 2013. Normal. Ya, lulusnya normal 3 tahun. Mbak Jean? Masuknya 2014, normal juga lulusnya 2017. Sudah nggak usah nambah-nambah. Sudah lumayan lama mereka lulus dari Akfar maupun Akafarma. Semoga bisa berbagi banyak cerita tentang pengalaman mereka di dunia kerja gitu. Nah, kita ke Mas Taufik dulu. Mas Taufik lulus tahun 2013 ya? Ya. 13 itu langsung kerja atau gimana? Apa masih lamar-lamar dulu? Oke. Sebenarnya awal saya lulus itu kan 2013. Ya. Sebenarnya saya dulu di awal tahun 2013 itu sebenarnya kan dari PT Propan itu ada semacam open recruitment. Open recruitment di Putra Indonesia Malang. Nah, waktu itu saya sebenarnya sih iseng. Pertama iseng. Pertama dari iseng kayaknya ini ya. Pertama saya iseng itu pertama pengen tahu sih bagaimana sih psikotes untuk masuk ke dunia kerja. Nah, waktu itu saya sendiri belum ada persiapan sama sekali untuk mengikuti psikotes. Dan waktu itu saya juga langsung mengikuti psikotes selama dari jam 7 pagi sampai 7 malam. Waduh, 7 pagi 7 malam ini ya. Dihajar psikotes. Dan itu pun alhamdulillah lulus. Dari sekian beberapa orang yang diterima di akademi 3 orang. Padahal itu posisi masih kuliah? Masih kuliah, benar. Semester 5. Waduh, gokil. belum lulus tuh. Jadi ini berbicara fakta teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mungkin pernah dengar ya bahwa lulusan-lulusan kita itu ada yang sudah diterima bekerja bahkan sebelum lulus. Ini salah satu buktinya Mas Taufik nih. Itu lulus. Nah, kalau ngomongin lulus ke Mbak Jan dulu nih sekarang nih. Mbak Jan setelah lulus tahun 2017 itu langsung kerja apa gimana? Pertama itu bimbang ya. Oh, bimbang. Kan waktu itu bimbangnya berawal dari zaman PKL. Zaman PKL sudah ada tawaran, nanti lulus langsung masukin ke sini aja. Oh, kan sudah posisinya ada. udah nyaman, udah tahu, udah kenal sama lingkungan kerjanya. Siap. Langsung ada tawaran dari kepalanya waktu akhir-akhir zaman PKL. Oke. Nanti kalau udah lulus cepet masukin sini aja. Terus masukin lamaran? Enggak. Oh enggak? Ya aku ngelamar ke kampus akhirnya. Oh, mencoba untuk melanjutkan dulu ke jenjang yang lebih tinggi. Satu. Ada rencana lain, ada kesempatan buat lanjut kuliah. Akhirnya ya udah fokus dulu kuliah. Mikirku sih nanti buat modal lah, buat kerjanya biar lumayan kan. Kuliah dulu, apoteker dulu, nanti baru kerja. Ternyata di tengah-tengah kuliah juga ada rezeki datang. Oh, rezeki datang. Iya. Sebenarnya ada kesempatan buat kuliah S1 itu juga suatu rezeki. Oh gitu. Jadi waktu semester 3 hampir udah mau naik semester 4 nih Pak, ini udah mau perjuangan di ujung-ujungnya. Ternyata datanglah itu ada tes CPNS. Oh. Tes CPNS itu juga berasal dari iseng-iseng kayak Mas Taufik.
yang daftarin temenku, yang ngurusin temenku. Oh malah daftarin temennya? Iya, dibikinin akunnya dari temenku, pokoknya tinggal setor KTP, ya, setor foto, iya, tak setorin. Terima beres nih? Terima beres, tinggal milih mau formasi mana, cuma cari itu aja. Milih formasi itu pun juga hari terakhir. Ayo cepetan, udah mau tutup. Karena aku tuh lebih fokus ke kuliahnya. Mikirku, aku tak kuliah dulu wis. Ternyata orang tua sama teman-teman juga support, wes ayo ikut dulu coba-coba lah, berawal dari coba-coba itu dulu. Oke. Ternyata setelah melewati itu keterima di formasi Kota Pasuruan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarsono Kota Pasuruan. Oke. Ya, sebentar. Kita ada yang nyervis. Ada nyervis. Padahal udah disiapin, ada minum gorengan, dikasih support ini sama yang panitianya gitu. Makasih loh Mbak. Terima kasih. Iya. Mau nimbrung Mbak? Boleh. Banyak berharap juga. Nih monggo silakan mungkin sambil nunggu saya ajak ngobrol bisa sambil minum-minum atau ini boleh loh, ini sudah boleh disantap loh, ini halal insya Allah. Oke, amin. Nah, kalau Mbak Jan ada di tadi kan keterima CPNS di Rumah Sakit Dr. Sudarsono Pasuruan. Mas Taufik sendiri sebelum lulus sudah langsung direkrut oleh PT Propan. Itu lokasi di Tangerang. Berarti semester 5 langsung ke Tangerang apa ada perjanjian dulu? Waktu itu memang kita ada perjanjian. Memang dari pihak PT Propan itu memang mengirimkan surat harus segera kerja. Tapi dari instansi Putra Indonesia Malang sendiri kita kan ada tugas-tugas yang masih belum selesai seperti PKL dan sebagainya, KTI dan sebagainya. Dan itu pun penyelesaian KTI dan semua yang ada di kampus itu bulan Agustus kalau nggak salah. Agustus. Setelah bulan Agustus baru semua udah selesai KTI, kita berangkat kerja. Awal September langsung. Jadi begitu selesai ujian KTI langsung berangkat ke Tangerang. Terus itu masih belum wisuda. Yeah. Masa depan cerah itu ya. Biasanya begitu. Nanti ketika udah berangkat, wisuda izin lagi. Mohon maaf Pak, saya cuti bentar. 2 hari aja saya ke Malang lagi gitu kan. Asik. Nah, kemudian di Propan waktu itu posisinya sebagai apa? Saya di Propan, saya di bagian QA. QA itu quality assurance, tapi saya khusus bagian kalibrasi. Ini khusus, kalau Propan sendiri kan memang produknya kan cat, di mana memang ini industri kimia murni, semua dari sintetik semua. Nah, di sini saya kalibrasi untuk mesin tinting istilah. Nah, tinting. Untuk ngatur ini ya Kak? Warna-warnanya, colornya gitu ya. Nah, untuk kalibrasi itu setiap pasta kan itu kan mempunyai BJ masing-masing. Nah, makanya itu setiap karakter pasta itu kita harus kalibrasi. Nah, misalkan kita mungkin kalau orang yang bukan basicnya color itu nggak akan paham. Mungkin kalau orang bilang ini kan orange. Aslinya kalau orang ngerti basic warna itu ini ada 3-4 warna. Ada 3 istilah gitu. Ada warna merah, ada warna kuning. Campurannya. Untuk menghasilkan warna oranye. Nah, itu saya mengkalibrasi. Misalkan butuh warna ini dengan kode sekian. Nah, itu pastanya merahnya itu berapa, hitamnya berapa, putihnya berapa. Berapa persen gitu ya campurannya. Terus sekarang masih di Propan? Sekarang sudah saya keluar dari Propan itu 2014. Ya, padahal itu 10 bulan sebelum keluar itu dari atasan memang udah mau diangkat jadikan tetap. Tapi saya menolak. Saya menolak karena alasannya kenapa? Karena pertama dengan saya baru lulus kuliah, saya kan banyak intinya masih menggebu lah. Intinya menggebu, pengen suatu hal yang baru. Makanya itu saya selesaikan kontrak 1 tahun, habis itu saya pindah. Nah, saya mencari, ternyata saya keterima di Indofood Frito-Lay Makmur. Di Indofood. Ya. Posisinya di Indofood apa? Saya di QC, Quality Control. Tapi bukan kalibrasi lagi? Bukan. Ini di QC ini, itu saya pertama memang diposisikan di QC field, di bagian lapangan, tapi mem-backup analis. Ketika analis nggak masuk, saya masuk. Gitu. Sekarang masih di Indofood?
Kalau sekarang masih terbilang masih Indofood Group lah. Oh, masih Indofood Group. Ya, Wah, kayaknya pengalaman kerjanya cukup panjang sejarahnya gitu kan. Propannya itu di Tangerang, Indofoodnya di Tangerang. Tangerang waktu itu, tahun 2014 2015. Oke. Terus setelahnya Indofood kemana? Niat pertama saya ke Tangerang dulu awalnya itu cuma cari pengalaman. Cari pengalaman. Mencari pengalaman. Pertama cari pengalaman, setelah saya kurang lebih 2 tahun, 2 tahun setengah, setahun di Propan, yang kedua di Indofood, udah itu saya balik ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur. Di Jawa Timur, sebelum saya balik itu saya sempat ngelamar dan itu pun nggak butuh lama. Selang 2 minggu saya pulang itu saya dapat tawaran kerja dan dapat kerjaan, dapat 2 hari itu. Gitu. Yang satunya PTX. Oke. Ya, satunya PT aja, gitu kan? Satunya PT Y. Ya. Nah, satunya X itu di lokasi di Sidoarjo, Surabaya, dan satunya di Malang. Nah, yang diambil yang dari Malang. Yang dari Malang. Alasannya? Alasannya karena di Malang saya punya saudara, punya mbak, punya adik di Malang semua. Makanya pengennya. Asli Malang? Karena udah berkeluarga di Malang. Berkeluarga di Malang. Tapi kalau aslinya dari mana sih? Aslinya Madura. Madura? Iya. Dari mana Maduranya? Sampang. Dari Remak kabarnya. Tidak ingin menjadi tretan Pak Taufik gitu. Ya tetangganya aku sekarang. Oh iya. Pasienku juga kebanyakan orang Madura juga. Banyak juga ya kalau kita bicara Madura di Pasuruan juga ada kan ya. Tapi ada pengalaman nggak dengan pasien-pasien di Madura? Pasien di Pasuruan? Atau mungkin ya karena banyaknya dari Madura ada pengalaman unik-unik gitu gak? Ada. Contohnya? Yang paling unik ketika dia ngobrol aku nggak tahu dia ngobrol apa. Kalau nggak gitu aku yang ngomong dia yang nggak tahu Pak. Jadi kadang waktu kan kita harus KIE ya ke pasien ketika kita ngasih gitu obat. Sebelum KIE itu biasanya administrasi dulu, itu yang utama. Ketika ditanya, Bu, kertas buat apa, persyaratannya mana? Iya. Diem aja. Bingung. Bu, persyaratannya mana? Kan ya orang baru di sana pasti kan maksudnya kan jaga ngomongnya ya Pak ya. Iya. Dan biar lebih sopan. Kok nggak paham? Akhirnya? Terus dibilangi sama teman. Ojo gawe bahasa Indonesia. Loh, Bu, persyaratannya pundi? Tetep Pak Rijo. Akhirnya lihat temanku. Persyaratan sampean endi? Baru iki Bu. Baru malah bahasa pakai yang kasar, nggak tahu mereka kalau pakai kita bahasa Indonesia, pakai Jawa yang halus tuh nggak bisa. Jadi ada pengalaman gitu ya? Iya, bener-bener nggak tahu aku Pak Ri, terus bener-bener pakai bahasa Madura. Pure Madura, aku nggak tahu apa-apa. Padahal itu kalau di kampus sendiri kita malah membiasakan dengan bahasa Indonesia kan ya, jadi biar lebih universal. Kan kita kan berpikir bahasa Indonesia tuh semua bisa nerima. Ternyata tidak seperti itu setelah kita nanti masuk ke dunia kerja. Jadi masih harus ada ada skill-skill lain yang harus tetap dipelajari lagi ya. Ngomong-ngomong skill, ke Mas Taufik lagi. Selama di beberapa tempat, apakah memang kerjaannya itu job desk-nya sama? Pastinya beda. Untuk job desk pastinya beda. Kenapa? Karena dari setiap perusahaan itu ada prosedurnya masing-masing. Nah, kalau kita dari rangkaian prosedur itu ada beberapa tahapan. Pertama itu ada paling rendah itu formulir. Yang kedua itu di atasnya formulir itu ada WI atau istilahnya instruction atau IK atau SOP. Di atasnya lagi itu ada PKB atau di atas lagi ada PSM. Nah, biasanya di perusahaan masing-masing itu ada IK-nya masing-masing, ada institusi kerja masing-masing. Nah, makanya itu yang kita kerjakan sesuai dengan IK tersebut. Berarti job desk-nya ngikutin IK gitu ya. Saya Mas Taufik dianalis kalibrasi warna, IK-nya gini. Ketika di tempat yang berikutnya jadi analis QC, IK-nya ya lain lagi gitu ya, sesuai itu ya. Sekarang masih sebagai jabatan terakhir nih? Sekarang di PT Indolacto di QA. Nah, ini posisinya QA Field. QA Field ini kita khusus untuk di lapangan.
gimana caranya sampling. Nah, terus dari sampling itu kita nanti juga ada pengecekan juga untuk finish good. Itu juga memang untuk pengecekan finish good ini semua tidak lepas dari perkuliahan kita. Ada hubungannya dengan perkuliahan. Pastinya ada. Contohnya kalau kita gimana untuk menguji kadar gula, kadar protein, dan itu semuanya walaupun kita kuliah itu kan konsep yang penting kita tahu konsepnya, walaupun kita masih kuliah itu manual dan waktu kita diaplikasikan di industri ini udah skala instrumen, sudah pakai alat-alat canggih gitu ya. Iya. Tapi konsepnya sama aja. Konsepnya sama. Bisa diceritakan sedikit mungkin konsep misalkan kayak nguji kadar protein gitu. Oh ya. Kalau waktu kita kuliah, kita kan untuk protein kan pastinya dari destruksi. Terus udahnya itu di destruksi, terus destilasi, terus sama titrasi. Nah, sehingga nanti hasilnya kadar proteinnya berapa. Nah, kalau di instrumen, kalau kita ada microscan. Tinggal sampel kita masukkan, dia akan membaca sendiri. Tapi semua itu kan sudah dalam instruksi kerja tadi. Iya, benar. Ini berarti kan mirip dengan kalau kita kuliah kayak kita bikin jurnal kan. Iya, kalau ya kan pernah mengalami ya berdua kan ya. Pernah mengalami bikin jurnal kan ya. Ada ini nggak? Ada yang mungkin bisa ada kesamaan nih. Misalkan kayak mungkin pernah bikin instruksi kerja, ada perbaikan, ada revisi kan waktu itu juga sering revisi tuh. Lihat gimana? Iya, benar. Kalau aplikasinya kita di kampus ya, kalau di kampus bikin jurnal. Jurnal bikin nanti kan yang jelas ngumpul literaturnya. Nanti kalau nggak dikasih literatur pas ditanya ini dari mana, ini dicoret nanti sama Pak Ali pasti. Dikasih titik tanda tanya gitu pasti. Harus ada referensi yang jelas. Harus ada referensi yang jelas. Di tempat kerja pun juga gitu, apalagi itu suatu pertanggungjawaban kita. Nanti kalau ditanya ini dapat dari mana, kan apa diajukan ke tingkatannya lebih tinggi, kan nggak mungkin mereka langsung terima gitu aja. Contoh instruksi kerja yang waktu itu. Misal kalau bukan instruksi kerja yang pernah aku alamin sendiri SOP. Waktu itu revisi SOP karena memang sudah waktunya revisi. Itu bersamaan sama tugas saya waktu di Klatsar, Prajabatan CPNS itu. Jadi harus revisi. Revisi itu dikaji dulu dari dokumen-dokumen sebelumnya yang sudah diperbaiki apa aja. Nanti dilihat dari kondisi juga, sekiranya ada penambahan atau pengurangan, baru nanti bisa diproses. Habis diproses itu maksudnya proses pengerjaan revisinya, kalau sudah dikerjakan itu pun nanti masih maju ke beberapa tahap. Misal maju dulu ke kepala ruangan, tanya ini sesuai apa enggak. Disesuaikan dulu sama ruangan, kalau memang sudah oke, ya sudah naik lanjut ke kepala instalasi. Kalau dari kepala instalasi, disesuaikan dari ruangan masing-masing. Ruangan dulu. Ada instalasi, kan masih ada depo-depo. Di sini ada 4 depo. Waktu itu aku benerin soal pengecekan suhu. Jadi kan setiap ruangan, kalau farmasi itu memang harus beberapa obat. Ada yang harus benar-benar dingin, ada yang bisa suhu ruangan. Jadi itu disesuaikan, di gudang itu bisa enggak kalau pakai ini, pakai SOP ini, diperbaiki segini bisa enggak, sesuai apa enggak, petugasnya yang harus ngecek siapa, itu juga harus disesuaikan dulu. Setelah itu sudah oke di setiap depo, baru naik ke instalasi, kepala instalasi sudah oke, dari delegasinya ke siapa aja, penugasan buat nanti ngisi ini, ngecek ini itu siapa aja. Itu kan nanti suatu pertanggungjawaban juga Pak Ari, karena kita ada checklist segala itu. Setelah itu dari kepala instalasi naik ke manajemen. Yang ini udah makin tinggi lagi? Sudah makin tinggi. Jadi lebih panjang lagi dong hierarkinya? Iya. Kalau di kampusnya cuma kena dosen doang? Kena dosen itu pun sudah. Dosen berarti kayaknya kalau lihat teman-teman ya, kayak kalau ke dosen itu yang opo sih revisi kok mari-mari. Padahal sebenarnya kalau pertanggungjawaban buat sendiri ya, ditanya dosen pun pasti bisa. Mungkin dosen itu kan sebenarnya jawaban kita itu yang mau ditanyakan itu cuma mau lewat ke ijen dulu apa lewat dari jalan lain dulu. Cuma maksudnya tapi jangan sampai kalaupun mau lewat jalan jangan kejauhan, ke Dampit dulu ya. Maksudnya itu. Cuma kan tujuannya sama ke situ. Jadi ya mungkin yang waktu merasa kita berat waktu konsul tuh itu kali ya. Nah, kayaknya sih gitu. Jadi kalau kerja kan sudah pasti paten itu tujuannya ini tek sudah jelas. Kalau dari manajemen ya sudah lanjut ke nunggu ACC dari direktur. Tapi kalau menurut kalian sendiri kira-kira dengan settingan yang
Putra Indonesia Malang sendiri, Akfaraka Pharma ada konsul di situ, seberapa ngefek, membantu banget nggak dalam hal tadi IK, SOP, topik dulu? Kalau pastinya membantu banget ya, kalau kita pengaplikasiannya dari kuliah terus ke tempat kerja pasti, karena saya sendiri juga pernah di SPV produksi, dan saya juga sendiri juga pernah merombak atau membuat IK, institusi kerja, memperbaiki. Memang benar tadi yang disampaikan sama Mbak Dian. Ya, Dian, kurang lebih seperti itu. Memang kita harus ada referensi tertentu. Dari pertama kita lihat dari rekod dari tahun sebelumnya, BI sebelumnya, misalkan kita ada perubahan, misalkan dari contoh tadi yang suatu mesin ya, misalkan posisi saya di Balatif, itu saya supervisor produksi, saya otomatis megang produksi ya. Nah contohnya kita membuat instruksi kerja bagaimana cara pengaplikasian mesin tersebut, ekstraksi gitu ya berarti ya. Nah itu kita record dari tahun sebelumnya, yang harus dirubah itu apa? Misalkan dari suhu, parameter suhu, parameter tekanan itu yang di upgrade itu apa? Nah, setelah itu semua udah sesuai dan itu kita juga ada parameter ekstraksi itu. Kalau di parameter di FI kan ada, ada tidak boleh lebih, tidak boleh lebih 80 di atas. Nah itu efeknya, itu referensinya yang itu ya, referensinya FI ini Pak. Jadi kita harus perbaiki sampai sekian aja maksimal, jangan diturunin. Meskipun nanti listriknya jebol, nggak apa-apa. Gitu, kurang lebih gitu lah ya. Kurang lebih ya begitu. Terus kalau udah semua selesai, kita udah rangkai, udah bentuk soft copy-nya, kita masih ajukan dulu. Pertama kita ajukan ke departemen, ke atasan, dari supervisor ke manajer. Kalau udah di ACC, kalau belum ACC kita balik lagi itu kita memperbaiki apa dari safety-nya kurang masuk, apa dari pelaksanaan terlalu ribet, apa gimana itu pasti ada. Pasti ada. Karena di industri kan selalu berpikir bagaimana yang ringkas ya. Ringkas, simple dan aman safety-nya pasti juga ada. Ayo minum dulu. Oke, tadi kayaknya udah banyak yang ini, saya minum dulu. Oke. Ini mumpung yang ada sponsornya dari tim kampus ya. biar kelihatan. Labeling banget ini. Ini enggak apa kalau mau disantap juga hidangannya silakan. Kan namanya juga cangkru gitu kan ya. Nah, berbicara tentang setiap kali kita mau bikin pekerjaan ada dasar gitu ya. Saya jadi tertarik untuk membahas beberapa mungkin kayak perjalanan kalian gitu. Kan kalian ada pada posisi Taufik sempat beberapa kali berpindah tempat kerja, kemudian juga ternyata ada pengalaman ketika pindah itu ada 2 yang menerima. Iya benar. Perusahaan X dan Y, kita jaga aja namanya ya. Kemudian pasti kan punya pertimbangan juga tuh. Saya milih yang X aja, saya milih yang Y aja, kan sama-sama menerima. Iya. Ada nggak dalam hal memilih atau menentukan pilihan itu memang sudah punya dasar yang kuat gitu, atau memang ya udah mengalir aja gitu, atau pertimbangannya sederhana misalkan gitu? Waktu itu memang saya kan keterima 2. Setelah dari Tangerang saya ngelamar. Terus yang Malang sama Sidoarjo itu ya? Ya di Sidoarjo sama Surabaya. Hari Senin keterima di Malang, hari Selasa terima di Sidoarjo. Nah hari Rabu tinggal saya keputusan, saya mau masuk kemana. Gitu. Nah karena saya pertimbangan, karena saya kan intinya tidak mencari salary yang tinggi. Kalau salary tinggi, kenapa pindah dari Tangerang? Gitu. Berarti gitu ya. Salary dari Tangerang ini lebih tinggi nih daripada yang 2 ini ya? Oke. Otomatis saya di sini pengen dekat sama keluarga lah. Nah ternyata saya punya saudara di Malang, Mbak Yu sama adik, itu di Malang semua. Mbak Yu yang nawarin AK Pharma waktu kapan hari itu ya? Oke. Dan itu ya saya putuskan saya di Malang. Gitu. Terus menikah di Malang? Oh iya benar. Oh iya. Tapi setelah menikah sempat berpindah kerja lagi? Ini setelah menikah? Di menikah itu saya posisi di PT Balatif. Memang situ juga supervisor produksi. Dan saya pindah
ini terakhir nih di Indolacto. Nah, karena apa alasannya? Karena mungkin ada dari perekonomian ya, perekonomian sendiri karena kita udah keluarga, ada tuntutan, makanya kita sudah berkeluarga, ada popok dan susu yang harus dibeli tiap bulannya. Benar. Makanya itu saya pindah. Kalau yang kali ini pertimbangannya lebih ke ekonomi ya. Kalau yang awal-awal sih tidak yang ekonomi ya, idealismenya tadi menggebu-gebu gitu. Yang penting saya ada pengalaman baru nggak nih? Mencoba pengalaman baru. Ya. Terus pertimbangan lain, saya sendiri kan sudah gonta-ganti perusahaan. Nah, apalagi kita udah tahu Indofood Group itu gimana, plus perusahaan yang menengah ke bawah itu gimana, otomatis kan, Indofood Group lebih terjamin. Gitu. Makanya saya ngambil di Indolacto juga. Karena ya pokoknya pertimbangannya lebih ke ekonomi dulu ya. Tuntutan ekonomi yang membuat saya harus pindah gitu. Tapi kalau dari dengar tadi di Propan, di Indofood, di mana-mana supervisor tuh. Apa memang memilih jabatannya supervisor aja atau memang sempat ada tawaran yang lebih tinggi? Sebenarnya memang saya posisi sekarang saya QA. QA. Nah, memang saya sih punya komitmen mendingan kita jadi karyawan kualitas supervisor daripada supervisor kualitas karyawan. Sadis. Ingat tuh. Dimanapun kalian mau kerja di unit apapun ya, meskipun masih unit yang bawah, kualitasnya harus yang di atasnya gitu ya. Karyawan, mending kualitas supervisor daripada supervisor kualitas karyawan. Subhanallah, goks. Cost of the day. Cost of the day nih, bener. Kalau Jan, tadi juga sempat ada pengalaman tuh, jadi dihadapkan pada pilihan CPNS atau kuliah nih yang sedang dilanjut pada waktu itu. Waktu itu pertimbangannya apa? Kemudian ya Ustaz, saya milih CPNS-nya aja gitu. Ya, kalau soal pilihan hidup itu kan penuh pilihan ya Pak Ria. Subhanallah, semakin kesini semakin filosofis ya. Dan kita juga harus bisa memilih Pak Ria. Awalnya ya pengen, targetnya tuh sebenarnya nggak muluk-muluk wes, pokoknya apoteker dulu lah gitu ya. Ternyata dari segi itu harus milih kuliah apa kerja. Pertama kan ya mikirnya, nego dari beberapa pihak, bisa nggak kalau misal jalan dua-duanya. Jadi kuliah ada saran, waktu itu kan kuliah masuk kelas Proksus. Jadi teman-teman itu ngasih saran, cobalah sama kuliah juga sama kerja. Tapi ternyata dipertimbangkan lagi, yang tak inget-inget tuh kata-kata orang tua aku Pak Ri, ini the power of orang tua ini. Restu ibu tadi ya? Ya, restu ibu ini. Kamu itu kuliah, tujuannya apa? Nanti kerja. Ya wes, kalau sudah ada kerjaan yang sudah jelas kan, intinya kalau PNS kalau kan, bagi orang tua ya. Bagi orang tua. Ini kan ikut, karena 50% hidup saya itu buat orang tua. Jadi kalau tujuanmu kuliah itu buat kerja dan sekarang udah dapat kerja, ya wes kerja dulu nggak apa-apa. Waktu itu yang bikin saya benar-benar legowo kata-kata itu. Akhirnya awalnya menguatkan pilihan 3 semester itu selain dari material kan juga sayang dari ilmunya juga Pak Ari sudah tinggal sedikit lah prosesnya. Tapi karena ada pilihan itu, ya wis akhirnya saya ikhlas coba pilih fokus kerja dulu. Kalau Taufik dulu pernah ini enggak dari orang tua ngomentarin tentang pilihan pindah-pindah kerjaan, sempat dikomentari enggak? Kalau masalah untuk komentari sama orang tua sih enggak, karena orang tua sih welcome ya, bebas anaknya mau kemana, yang penting sesuai. Itu aja sih. Gitu aja ya, jadi ya memang tapi menarik karena kalian sendiri akhirnya berada pada suatu fase ya, titik bahwa yang namanya hidup memang pasti akan ketemu pilihan-pilihan. Cuman seperti yang kita bahas tadi, instruksi kerja aja butuh dasar. Kita mau memilih kepilihan dalam hidup pun juga harus ada dasarnya kan. Betul. Terlepas dari itu nanti ada masukan dari yang lain, dari orang tua, ada masukan kan hanya bersifat referensi tambahan. Tapi ya kembali ke kita memutuskan. Nah itu yang memang akhirnya jadi sinkron dengan beberapa muatan yang sering didengungkan oleh Putra Indonesia Malang, bahwa kita di sini nggak cuman belajar tentang skill yang secara hard skill aja, keterampilan di pelayanan farmasi, di analis, tapi juga membentuk karakternya kan. Kayaknya kelihatan ya, jadi dari omongannya kuat-kuat udah muncul karakternya udah kuat nih, karakter-karakter PIM yang
cendekia, spiritualis, patriotis. Nanti nyanyi Mars loh nanti. Nanti nyanyi Mars. Harusnya nyanyi Mars loh ya. Atau nanti kita bikin project aja, bikin projectnya nyanyi Mars, kita rekam. Bisa buat yang lain nanti ya. Oke, next. Untuk ibaratnya tadi sudah banyak tuh, salary kita udah bahas, perjalanan kerja udah dibahas juga. Kira-kira kalau misalkan diberikan satu kesempatan pada kalian, kira-kira kalian punya pandangan apa terhadap kampus alma mater kalian gitu? Ya, ibaratnya ada pesan apa, terutama untuk maba. Tapi kalau misalkan mau umum dulu dari kampus silakan. Mungkin dari Taufik dulu deh, ada pesan-pesan khusus apa gitu? Pesan-pesan saya untuk maba, untuk mahasiswa baru. Pertama kalau selama kuliah di sini itu harus benar-benar mengikuti semua pelajaran. Karena apa? Karena pelajaran di sini itu sangat-sangat mendukung untuk kinerja bekerja di luar dunia kerja lah ya, di dunia luar kerja. Oke. Kalau ini ya, kalau misalnya kalau untuk praktikum, kalau untuk kita kuliah itu pastinya dari pertama kita dulu pernah namanya diberi tugas. Ya, tugas pasti ada tugas. Tugas individu atau kelompok itu semuanya penting. Pertama kalau individu itu aplikasinya untuk bekerja itu adalah gimana waktu kita bekerja itu tepat dan cepat untuk menyelesaikan tugas itu. Berada dalam suatu tekanan ya, mungkin tekanan, ya. Karena itu juga di tempat kerja akan muncul tekanan untuk pressure untuk dikasih deadline, selesai nggak gitu ya. Terus juga kelompok, tugas kelompok itu juga salah satu gimana kita juga di tempat kerja juga kita ada teamwork, gimana untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kerjasama seperti satunya yang bagian analis, satunya bagian feeling, semuanya itu compare. Karena sudah ada departemen masing-masing mengerjakan pekerjaan yang spesifik sesuai dengan instruksi kerja. Ya. Tapi ya harus barengan gitu, ada harmonisasi ya. Saya jadi ikut-ikutan kan, punya istilah bersinergis gitu kan ya. Yang penting harus itu ya dalam individual bagaimana melatih untuk ada dalam pressure. Ya, pressure. Tapi kalau dalam kelompok melatih juga untuk mengerjakan bagian masing-masing ya, jangan cuma nitip nama. Ya. Pernah mengalami nitip? Pernah. Pernah ya, sering ya? Pernah. Nah, silakan kalau mau nyiapkan pesan-pesan dulu ke teman-teman maba gitu kan. Iya, kalau buat teman-teman maba ataupun alumni sih sebenarnya semuanya kita tuh harus setelah masuk dunia kerja nanti baru tahu harus jadi orang yang berkualitas dan daya saingnya tinggi. Karena nanti di luar sana pun kalau orang cuma pinter aja, tapi orang nggak ngerti, itu kayak percuma. Nggak ngerti apanya nih? Nggak ngerti, kan ada hard skill, ada soft skill ya Pak ya. Oke. Kita kan butuh dua-duanya. Ketika kita bersaing di luar sana, ya benar kamu waktu itu nilai akademik baik, tapi ketika attitude dan pendukungnya yang lain itu nggak sinkron, di dunia kerja kok kayaknya nggak bisa seimbang. Pernah mengalami ya? Karena ada pengalaman seperti itu, makanya saya mengalami sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya dari orang lain punya attitude jelek. Partner. Gitu. Dia orangnya pinter kok gini, tapi ternyata di dunia kerja dia nggak bisa sinergi sama teman-temannya gitu. Jadi ya memang orang pinter, tapi kalau nggak ngerti, nggak soft skillnya kurang, attitude-nya juga kurang, itu kayaknya buat sekarang tuh nilainya minus deh. Tapi bisa gitu. Pernah mengalami perlakuan diskriminatif? Kalau diskriminatif tersendiri enggak. Kan jauh tuh dari Malang kan rumahnya kan ya. Malang ke Pasuruan, ini dari Madura Sampang ke Tangerang kemana-mana. Pernah nggak mengalami ada mungkin semacam dianggap remeh karena dari daerah gitu? Pastinya ya pernah. Pernah ada. Dari awalnya pernah karena kita kan harusnya teamwork ya, mungkin dari teamwork karena kita masih baru, mungkin ya anak ini disampingkan dulu gitu. Cuman pada akhirnya ketika menunjukkan kualitas tadi ya, karyawan kualitas supervisor akhirnya dianggap istilahnya gitu ya, akhirnya dianggap karena kualitasnya memang bukan karena itu koneksi siapa. Iya sih ada biasanya bahwa
Apalagi kalau anak baru, PNS gitu, ya pasti seperti itulah. Oh pernah? Iya, kalau pernah mengalami gitu, ya? Cuma kalau saya sih menjaginya tak ambil positifnya aja. Mereka nerima saya sebagai orang baru tuh, orang baru di farmasi kayak sampai disebut bukannya GR atau bintangnya farmasi yang sekarang gitu. Jadi maksud saya tuh, saya ambil positifnya biar ada penyegaran lah. Jadi biar koneksinya kan di rumah sakit kerjanya nggak cuma sama farmasi sama pasien aja, tapi ada partner seperti dokter, perawat, mungkin bagian IPS atau semuanya banyak bagian. Jadi biar kita bisa jadi pemersatu juga. Itu karakter itu, karakter di kampus dibentuknya juga harus kayak gitu, maksudnya gitu. Tinggal bagaimana yang mahasiswa juga bisa ini ya, bisa involve, terlibat ke situ, ke proses yang ada di kampus supaya ketika mereka lulus ya tinggal mengaplikasikan, tinggal mengaktualkan aja karena udah terbentuk di dirinya masing-masing. Makanya itu gunanya nanti kalau ikut organisasi, misal sering ikut acara, kegiatan apa itu nanti ilmunya di situ. Maksudku aplikasinya kita di situ. Jadi nggak percuma gitu loh Pak kita di sini. Iya, betul. Nggak cuma lempeng-lempeng gitu aja. Ini mungkin sudah masuk pada bagian akhir ya. Saya akan rollback dulu, kembali dulu. Karena ini ada hubungannya nanti dengan pertanyaan terakhir. Dulu waktu masuk ke AK Pharma, pilihan sendiri atau direkomendasikan oleh orang lain atau gimana? Awalnya saya memang dari basic, saya kan dari SMA Madura. Basic saya memang dulunya suka kimia, fisika, matematika. Itu memang dari basic saya. Dulu sempat keinginan pengen jadi guru pendidikan fisika. Wah, guru fisika nih. Karena dulu pengennya jadi Taufik SPD. Awalnya. Dulu sudah ngikutin PMDK, zaman masih PMDK di Surabaya dan di Malang, dan itu pun dari 700 orang yang diambil 7. Teman-teman nggak mungkin. Itu di mana? Di Malang? Surabaya, ya. Surabaya sama di UM dulu. Pernah itu, karena gagal, pas waktu itu ada mbak nawarin coba nih di PI gitu. Saya pelajari PI ini apa sih? Nggak tahu. PI ternyata memang backgroundnya memang kimia, fisika, matematika. Analis gitu. Itu ya, kata analis gitu dilihat. Karena sudah karena juga satu alur, saya suka cocok dengan minat ya. Dengan minat akhirnya nyoba. Terus sampai terjun di sini ternyata PI itu bagus menurut saya. Jangan kita pandang orang lain. Saya sendiri itu udah pertanian sama lain khususnya AK Pharma itu saya sendiri udah tiga perusahaan yang berbeda. Dari kimia analis kita bisa masuk. Yang Propan tadi ya, Chat itu ya. Dari makanan kita juga bisa masuk. Dan terakhir dari farmasi. Yang bisa masuk. Yang tadi sempat dibalatif itu ya. Tapi kalau Jan dulu? Kalau saya itu pelarian menuju berkah itu. Pelarian menuju berkah. Kayaknya hampir mirip ya. Jadi sempat awalnya tuh gini, cuman memang ternyata ketika itu terbentur atau memang jalan hidupnya mungkin tidak ke sana ya, sehingga ada opsi lain kemudian mengambil opsi tersebut. Nah, ketika mengambil opsi tersebut dipelajari dengan seksama, di riset mungkin ya, atau Taufik sempat meriset secara sederhana aja ini kampus yang seperti apa gitu kan, ternyata cocok nih dengan minat saya senang matematika, senang fisika, senang kimia, saya daftar aja ke sini gitu kan. Dan emang gayung bersambut, ternyata ketika sudah kuliah begitu kerja bisa lebih fleksibel karena dia masuk ke kimia yang cat dan sebagainya, ke makanan dan sebagainya, ke farmasi juga masuk sebagai analis farmasi dan makanan, ternyata dia banyak terserap gitu. Dulu milih Akfar karena pelarian dari mana? Pelariannya dulu pengennya itu ke kesehatan masyarakat. Kesmas. Kesmas, pengennya kesmas. PTN negeri di Malang atau PTN swasta juga? Negeri. Kampus negeri di Malang. Surabaya. Surabaya. Ambil target paling tinggi. Ya Allah. Ternyata mendarat. Itu apa jalurnya SBMPTN? Ya, SBM ikut. Terus akhirnya aku dihempaskan. Aku ambil yang jalur mandiri, dihempas juga. Dihempas juga. Ternyata, kampus yang sama? Enggak, beda. Beda kampus, tapi tetap Kesmas? Yang mandiri aku ambil di Malang. Setelah itu ambil tes itu enggak Malangnya juga. langsung ke sini apa? Kampus lain lagi? Kampus lain. Kesmas juga? Waduh. Terus ambil yang swasta juga di Kediri. Itu udah keterima. Udah keterima.
Tapi cuma ada pertimbangan finansial juga lah, pengen nanti meringankan beban. Selain finansial nanti prospek ke depannya. Oh, tapi yang di Kediri itu Kesmas juga? Iya, udah keterima, tapi lihat kan di sana ada temennya kakak, di sana ngasih tahu habis lulus kok ternyata masih belum step ke depannya, kok belum ada kejelasan. Jadi pikir lagi. Ada kakak juga yang dulu kuliah di sini. Tahun berapa kuliah di sini? Aduh, lupa banget. Lulusnya 2012 kalau nggak salah. Terus bilang, ya wis lah Ndok, coba di kampusnya Mbak aja. Terus gitu. Memang basicnya pengen di bidang kesehatan. Cuma nggak mau jadi perawat, nggak mau jadi bidan. Jadi dokter kayaknya nggak nutut, nggak mungkin. Jadi mikir apa ya, kalau masuk Kesmas kan aku suka di lingkungan masyarakat itu loh Pak. Ternyata ada kakakku tuh memperkenalkan ini loh, farmasi. Nanti kerjamu gini. Iya tahu, terus akhirnya ya wes lah nyoba, ayo ini ada Akfar apa Akafarma. Kebetulan kedua kakakku ponaan ini, yang satu lulusan Akafarma, yang satu lulusan Akfar. Jadi mereka sama-sama merekomendasikan. Kalau di Akafarma gini kerjanya, set. Kalau di Akfar gini. Terus kok entah lebih condong ke Akfarnya. Mungkin karena memang tertarik dengan akan ke masyarakat gitu ya. Nanti itu. Karena waktu awal dulu masih belum ada kepikiran pengen di industri kan sebenarnya. Setelah kuliah pengennya di industri, cuma awalnya sebelum ikut CPNS. Terus ya sudahlah itu. Ternyata rezekinya tetap juga sesuai dengan keinginan di awal kan ya. Akhirnya merasa ini enggak? Kalau di flashback nih dari yang sekarang sudah bekerja di rumah sakit sesuai dengan bayangan awal, merasa enggak bahwa pilihan untuk masuk ke Akfar itu memang layak? Worth it lah gitu ya. Iya worth it banget, kalau nggak di Akfar aku nggak bisa jadi kayak gini sekarang. Gitu. Taufik? Kalau saya sendiri sih, kalau untuk Akafarma sangat-sangat mendukung banget. Ya. Cocok banget klub gitu ya. Terutama kalau dikerja kayak tadi karyawan kualitas supervisor. Akhirnya bisa di situ kan. Dapat bisa ada pertimbangan lain. Kayaknya menarik ya, sampai nggak tahu nih, saya nggak tahu udah berapa lama durasinya gitu kan. Kayaknya juga udah lama banget ya. Dari tim udah ngasih kode, udah bisa cut ya. Nanti kasihan mabanya nonton kelamaan gitu kan. Kalau kita ngobrol ini bisa panjang banget sih, bisa banyak yang kita obrolin. Cuman kayaknya sih udah cukup segitu aja poin-poin yang bisa kita tunjukkan ke teman-teman yang masuk baru tahun 2020. Terima kasih untuk Taufik, terima kasih Jehan, semoga semakin sukses di tempat kerjanya. Sudah diangkat jadi PNS berarti ya? Sudah SK? Sudah. SK PNS. Gaji udah UMR Pasuruan dong? Sudah. Sudah ikut golongan. Taufik juga udah tadi ya berkeluarga, udah lain lagi, dia udah levelnya udah lain. Kan terima kasih Jan, terima kasih Taufik, sampai ketemu lagi teman-teman yang menyaksikan Nyangkruan kali ini. Meskipun ini masih malu-malu nih, kuenya belum dimakan ya kan. Tapi kalau lihat dari cangkir-cangkirnya udah mulai separuh ini. Kayak memang mereka kalau udah ngobrol itu lupa waktu, lupa minum, lupa makan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Mungkin acara atau konsep Cangkruan ini akan dikembangkan lagi oleh teman-teman di organisasi kemahasiswaan. Kalian juga mahasiswa baru yang terlibat pun bisa nanti menggunakan konsep acara ini juga untuk acara-acara kemahasiswaan. Yang jelas ingat bahwa kita di Pertanian Malang tidak hanya berpikir atau tidak hanya memberikan kalian skill-skill yang sifatnya keterampilan secara hard skill ya, atau kemampuan secara nyata, tapi juga secara yang terselubung atau yang disebut soft skill. Jadi seperti ada karakter tadi, teamwork dan sebagainya, itu juga dilatih di kampus Pertanian Malang, baik di Akfar maupun Akafarma. Jadi jangan pernah menyepelekan, jangan pernah juga acuh dengan semua proses yang sedang terjadi pada kalian di kampus ini, karena di akhir masanya nanti ya, atau setelah sudah melewati fase yang selanjutnya, itu sudah pasti akan kalian rasakan. Teman-teman kakak-kakak kalian yang sudah berbagi cerita itu sudah berbagi cerita berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan katanya lagi. Oke, sampai sini dulu. Kita tutup aja untuk acara Nyangkruan. Sampai ketemu lagi teman-teman. Selamat siang. Putra Indonesia Malang, touch your future. Suwe,